إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذريته وأهله أجمعين، ولسائر جميع أولياء البشر والصالحين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. الآية. وقال الله تعالى أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وصدق نبيك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. عن أنس بن مالك عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى عليه يخرق ذلك الحجاب ويدخل الدعاء، وإذا لم يفعل ذلك رجع دعاءه. حكي أن واحدا من الصلحاء جلس للتشهد ونسي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله في نومه فقام عليه الصلاة والسلام فقال له: لما نسيت الصلاة علي؟ فقال: يا رسول الله استغلت بثناء الله وعبادته فنسيت الصلاة عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما سمعت قولي الأعمال موقوفة والدعوة محبوسة حتى يصلي علي، ولو أن عابدا جاء يوم القيامة بحسنة أهل الدنيا ولم يكن بها صلاة علي ردت عليه حسناته فلم يقبل منها شيء. إلى آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رحمه الله تعالى. وقال بأبينا ما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah, pada subuh hari ini dapat bersama-sama kita sesudah salat subuh berjamaah, kemudian kita duduk pula di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita sabarataan. Alhamdulillah wa syukurillah pula kita diberikan oleh Allah suatu umur dan kesehatan serta petunjuk dari Allah, maka dapat kita sama melaksanakan. Yang pertama, pada saat bulan ini kita diwajibkan adalah melaksanakan suatu puasa. Kemudian pula bahwa saat bulan yang seperti ini suatu bulan yang sungguh penuh rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Awalnya bulan ini adalah rahmat, pertengahannya itu maghfirah, dan akhir daripada bulan ini adalah itqum minan nar. Maka bulan yang seperti ini
suatu keuntungan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, bahwa Allah menciptakan setahun itu ada 12 bulan. Nang 12 bulan ini sebulan spesialis diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Ini artinya suatu keuntungan bagi kita tergulung daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itulah pada bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan amal dan ibadah seseorang hamba. Maka oleh itulah bulan puasa atau bulan Ramadan ini dalam segala ibadah apa jua pun, apakah ia baca Al-Quran, apakah ia berzikir, bertasbih, bersalawat dan lain sebagainya, maka doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka justru karena hal yang demikian, pada saat bulan yang seperti ini kita ambil kesempatan. Ya seperti subuh ini. Subuh ini kita sesudah salat subuh berjamaah, kita duduk pula di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, "Man hadara majalisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatu sanah wa yakunu ma'idatal arash." Barang siapa, kata Nabi kita, hadir ia di majelis ilmu pada saat di bulan Ramadan, niscaya Allah Subhanahu wa taala menulis baginya itu dengan tiap-tiap satu langkah ibadah 1 tahun, dan jadilah ia nantinya beserta aku di bawah aras, yakni al-jannah, yakni surga. Ini suatu fadilah keistimewaan orang yang berhadir pada saat bulan Ramadan ini di majelis ilmu. Maka setiap langkah itu Allah memberi sama ibadah setahun. Betapakah itu artinya luar biasanya. Jadi kalau saat ada majelis ilmu kita tulak itu, kita banyak langkah. Jadi banyak langkah, banyak juga ibadah kita. Bayangkan 1 langkah itu kata Nabi kita sama ibadah setahun. Sulit kita beribadah setahun. Yang dimaksud sini ibadah sunnah, yakni ibadah sunnah. Mun wajib itu nyata, wajib kita laksanakan. Jadi orang yang berjalan ya kita ke majelis ilmu 1 langkah itu diberi oleh Allah ibadah sama ibadah setahun. Mau berapa langkah kita mulai di rumah tuh hitung aja telah. Terkadang kita pun kada kau menghitungi. Nah itu banyaknya luar biasa. Pada saat bulan Ramadan ini Allah memerintahkan para malaikat tujar turun ke permukaan bumi melihat umat-umat Nabi Muhammad ni apa nani gawinya. Maka beruntung besarlah bagi orang yang saat bulan yang seperti ini melaksanakan suatu kebaikan dan menjauhi suatu larangan. Orang yang meminta lawan Allah suatu permintaan dikabulkan. Orang yang minta ampun segala kesalahan diampuni. Orang memohon suatu kehendak apa yang ia kehendaki Allah kabulkan. Jadi artinya pada saat bulan ini kita terserah aja nak apa. Nah itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan surga dibuka, neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta umpamanya supaya diterima seluruh amal ibadah kita, dosa kita diampuni, dan kita diberi rezeki dengan tiada bahasa kitanya alih ataupun susah. Bahkan lagi mudah-mudahan rezeki kita tuh datang surangan malayah tasib, nah kada dikira-kira. Nah jadi yang semua ini kan kita meminta, kita pinta, amun kita kada meminta Allah kada memberi. Maka justru itulah paling kada kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling kada. Namun tidak bang, kita meminta lawan Allah. Apa yang kita minta ampuni dari segala dosa.
Nah, utama dosa kita, dosa ayah dan ibu kita, dosa ahli keluarga kita, dosa jiran tetangga kita, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Nah, itu kita meminta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa aja membaca doa 40 hari berturut-turut tanpa ada suatu sasalahnya aja kita, niscaya Allah kaya akan lawannya itu menyucihakan aja kita lawan inya itu. Doanya simpel, pendek, nyaman dibaca. Kadang alih apa? Rabbighfirli wa liwalidayya. Sekali baca berapa? 41 kali sampai jarak 100 kali. Membaca itu nah sampai 40 hari tanpa ada bahasa kitanya itu bersalah. Nah, 41 hari itu kada ada sasalahnya, baca aja. Nah, ada yang mengatakan dari apa ulama-ulama itu kita amalkan dan seterusnya, artinya seapa kita apa hidup, nah dibaca niscaya dikayakan oleh Allah SWT dalam kehidupannya. Ada berhitungan berarti itu amalkan, ada hitungannya. Kita membaca tuh jangan ganap itu sampai 41 sampai 101 umpamanya nih, 100 banyak kita membaca 10, jangan 11. Umpamanya kita membaca berapa? Umpamanya 20, jangan 21. Nah, kayak itu. 40 kita baca 41. Nah, ganjil. Supaya ganjil bacaannya itu. Ini orang dosa diampuni dan diberikan oleh Allah kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lain daripada hadis mengatakan, barang siapa juga membaca nama Allah Subhanahu wa taala, kan nama Allah itu ada mempunyai asma 99, mulai Allahur Rahmanur Rahim sampai berapa? Sabur. Nah, itu ada nama Allah Ta'ala yang bernama Latif. Siapa membaca aja ketika timbulnya fajar, sudah timbul fajar atau awal daripada siang, membaca berapa? 100 kali. Mengakhiri dari bacaannya itu, Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Niscaya Allah akan memberi ketentraman jiwanya aja. Kan mun orang tantram jiwa tuh pasti sudah tuh semuaan cukup. Baju banyak basic, silawat ada, tapi cukup, duit banyak. Nah, makanan ada, rumah pun ada. Nah, mun semuaan cukup itu pasti dah orang tuh lapang. Nyana maulah kita kada lapang itu, terkadang-kadang baras ada, iwak ada. Baras ada, iwak ada, nang lain sayurnya ulang ada dah. Nah, itu namanya mun cukup semuaan, pasti dah orang tuh lapang. Artinya Allah mencukupkan. Allah memberikan kecukupan lawan seseorang itu, dan diberikan oleh Allah ketenangan jiwa. Kan bisa kita duit banyak, terkadang-kadang jiwa kada tenang. Terkadang-kadang adalah duit banyak, mobil ada, sarananya nih kendaraan ada, rumah ganal, anak banyak, sekalinya apa abahnya lebih pulang. Nah, ada semuaan banyak. Kalau sakit hati itu, nah iya itu telah, artinya sakit hati kan kada tenang. Artinya no, ini besarnya pahala keistimewaan Allah beri bagi orang nang ba'amaliyah jar kita. Kadang alihkan bacaannya simpel aja. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Mun ada laki pengaran Latif dia aja. Ya Latif itu nama Allah Subhanahu wa taala. Karena mengakhiri daripada bacaannya itu
Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Ada lagi sebahagian daripada ulama, barang siapa jar ada sesuatu kepayahan, kepapaan, kesusahan, pengalihan, kegelisahan, gelisah itu kan ngalih juga kalau. Nah, ia baca ya latif itu iya juga aja. Itu telah. Jadi mau kita ada nih ditimpa suatu kesusahan, kepayahan dia kita. Nah, iya juga tegang karinduan maka tercapai. Nah, itu malah susah juga. Amun karinduan tercapai. Nah, itu lebih senang itu. Lebih nyaman. Ada karancana tuh. Iya tuh bisa kita baca ya kan. Nah, ini di bulan ini kan dikabulkan oleh Allah. Nah, kayak itu. Sama juga kita membaca Rabbil firli wa walidayya itu tadi. Ya juga itu adalah doa kita kalapangan juga keampunan dan diturunkan rahmat oleh Allah. Nantinya dia datang di hari kiamat ditunggu oleh para malaikat. Wah, istimewa kalau kan pada saat yaumil mahsyar itu dahsyatnya itu luar biasa. Dahsyatnya nih luar biasa. Pada hari kiamat itu menurut riwayat inilah hari-hari di akhirat itu yaumil mahsyar ngarannya, padang mahsyar. Matahari dia sejangkal pada bulan, malah jangan sejangkal kita nang sedang di dunia nih, jauhnya ke atas itu matahari, tengah hari yang ketika cerah itu harus sanggup kita menahani. Apalagi karena di akhirat, nah kayak apa itu? Makanya kan matian lagi. Jakanya ada mati kira manusia atau tarik. Tapi jangan disebutkan apa fadhuqu adzaba innal adzabila syadid. Rasakanlah oleh kamu firman Allah suatu adab. Sesungguhnya adab itu yang bersangatan. Wah, luar biasa kalau itu. Betapakah aman dan damainya, bahagianya orang-orang di masa hidupnya yang menyempatkan waktu untuk beramal ibadah. Tidak lain dan tidak bukan kata Nabi kita, paling istimewa para umatku akhir zaman nanti amal dan ibadahnya tuh ialah menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu tuh mulai niat sudah diberi pahala. Makai baju mendoakan. Turun ke tanah mendoakan, rumah mendoakan selamat dan mendapatkan keampunan dan rahmat. Rumah tuh apa nang ia lewati, baikkah itu adalah pohon-pohonan mendoakan, baikkah itu ikan nang di laut ya nang sungai aja kita mendoakannya. Kemudian burung-burung yang di hawa mendoakan, doanya apa? Dapat rahmat keampunan, itu didoakannya. Dan bumi yang kita injak, kita jajak itu juga mendoakan. Sampai ia ke tempat diberi oleh Allah setiap langkah itu 10 kebaikan, keampunan 10 dan rahmat 10. Duduk di majelis itu 1 saat kata Nabi lebih baik pada ibadah 1 tahun. Kita duduk di majelis ilmu nih sesaat. Ada yang mengatakan sesaat itu dimaknakan adalah sedetik. Mulai di rumah kita berjalan sampai ke majelis, apa di langgar, apa di masjid, apa di sekolahan pamannya, duduk kita rapak duduk lalu bulik. Nah, itu sesaat. Ini satu ulama mengatakan. Ada yang satu ulama maknai dengan sesaat ini sejam. Jadi duduk sejam di majelis ilmu itu pahalanya lebih baik pada ibadah 1 tahun. Nah, duduk nih sesaat atau sejam di majelis ilmu lebih baik pada ibadah 1 tahun. Kan lebih daripada yang lainnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, akhir zaman di kalangan umatku kata Nabi, itu lebih baik daripada ibadah yang lainnya. Anda yang paling utama adalah menuntut ilmu kata Nabi kita. Nah, itu tuh. Kenapa? Karena masa akhir ini banyak ilmu-ilmu yang berib, ilmu-ilmu nang
kada lagi kita sampaikan. Banyak yang kita nang hilang ilmu itu. Kenapa? Karena ulama-ulamanya itu dicabut oleh Allah. Artinya kada ilmunya yang dicabut, ulamanya. Ibarat kita di rumah, Allah kada mengambil beresnya, tapi pada ringannya yang diambil habis semua nang beresnya. Nah itu jadi gorib jar kita, langka. Nah itulah langka jar kita. Apalagi ulama-ulama yang soleh. Nah mencari ulama yang soleh ini berat. Nya kan guru lah, ulama nih, kiai itu kan ada takrifnya aja kita. Kalau guru itu kan biasa. Terkadang-kadang mempengaruhi guru itu apa? Jadi usaha dan ikhtiarnya menuntut apa menyampaikan ilmu itu. Terkadang-kadang yang dicari itu gajinya dulu. Mau macam-macam berapa gajinya sebulan ini guru tuh ngarannya. Lah, nah, artinya apa? Sarana itu untuk mencari usaha, untuk keseharian. Apa orang lain kedirian? Kan itu aja ada. Lalu itu jadi usaha. Ada juga ulama. Ulama itu kan orang yang mempunyai ilmu. Ilmu itu digunakannya untuk mencari kesejahteraan dunia. Nah ini ulama harusnya. Amunnya ikhlas, nah itulah menjadi amal. Amunnya kada ikhlas, nah itu kada menjadi amal. Nah inilah yang terpikul di atas bahu ulama-ulama itu. Amun iya nih menyampaikan lawan orang, tapi nya kada menggawi. Itu karena berdahulu jar masuk neraka daripada nyembah berhala. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu itu kata Nabi kita, amun kada diamalkan sama pohon kayu kada berbuah. Apa itu artinya? Mantiknya tuh apa? Coba lihat. Amun pohon kayu tuh kada berbuah, pasti tabang urang. Batak tabang urang, rabah kalau mati nih. Bah itu bang tatak-tatak orang pulang. Limbah ditatak-tatak orang tu ditungkih orang pulang. Limbah ditungkih dijamur orang pulang. Bah dijamur kare surung orang ke api. Itu terpikul di atas bahu ulama yang menyampaikan ilmu inyak ada ma'amalakan. Jar guru kita sekumpul nilah mun hendak jadi ulama tu jasidin, cari dulu usaha ikhtiar kita. Kayak apa supaya kita ini cukup. Jadi kita kada nak menghendaki apa-apa, diberi orang syukur, adapun alhamdulillah juga. Kan jadi pahala jadinya. Ikhlas. Nah, itu kan terpikul kalau di atas bahu ulama-ulama itu. Amun kiai, nah lain tak. Kalau orang sudah batital kiai itu paling kada bini itu 2 atau 3, nah jar batital kiai itu. Kiai jara. Nah ini sesuatu adalah keistimewaan bagi kita menapati pada saat bulan Ramadan ini. Iya kita berpacu, bersegera kita untuk melakukan suatu amal dan ibadah. Apalagi kita kan sedekah. Jadi di bulan Ramadan ini satu lukmah, satu suapan kita beri makan lawan orang yang sedang lapar. Ya puasa kita berbuka saat sampai bukanya nih kada menghurufkan kita lawan dunia dan isinya. Orang nih puasa lalu kita bukakan jangan tang hari ya. Mentang hari ini lain dan kisahnya. Sampai saat berbuka nih membukakan kita sasuapan nih orang menyuap itu. Kada menghurufkan karena lawan dunia lawan isinya. Di akhirat kayaknya. Nah itu nisbah pahalanya. Jadi untung benar orang lain yang berhaul nih di bulan Ramadan selajur membukakan
Sama juga orang mengeluarkan zakat tuh di bulan Ramadan ini. Nang pertama dahulu orang bahaul nelela menyenangkan ayah dan ibu, namun bahaul amalon abah nih atau mahauli kahika. Terserah aja tuh nulis siapa namanya menyenangkan. Kalau apa kata Nabi kita, memperroja siapa melapangakan satu kelapangan dari kalangan orang yang muslim, niscaya Allah jar memberi kena kelapangan di akhirat 1000 kelapangan. Dan diberikan oleh Allah masa di dunia ini adalah suatu ditunaikan oleh Allah Ta'ala kan hajatnya. Nah ini kita bahaul aja kita. Nah makanya jurang bahaul tuh perhatikan kita baca doanya. Apa kan syarat-syarat doa itu ada. Dan yang dimaksudkan doa itu ada. Tujuan doa itu ada. Maka justru itu kan ada. Kalau kita juga jadi perukunan ahli senjata mukmin, ini doa salamat ya. Karena itu orang berselamatan enggak? Ini doa arwah, ini orang hajar mati ngarannya sampai 100 hari. Kalau sampai setahun lagi nih, dapat setahun apa ya? Ini doa haul ya. Nah ada kalau itu, anda berdoa salamat, doa haul yang dibaca. Lain tujuan. Kita hendak ke pasar, soalnya apa? Basimpang ke kiri, arah tak kebelendian. Nah, sama aja kayak itu tuh kan ada fadilatnya ngarannya tuh. Atau jadi kita, nah kemudian kaifiat doa tuh kan ada. Kayak pegarang kaifiat doa, cara orang berdoa. Nah, cara orang berdoa itu kata Nabi kita. Hendaklah kata Nabi kita berdoa itu mulutnya membaca, doa hatinya lawan Allah, dan ia melakukan suatu anggotanya minta kepada Allah. Nahwas sama itu mengangkat kata Nabi kita dua tangannya ke atas langit. Nabi itu sampai kelihatan ketiak sidin sin berdoa itu. Makanya kalau di Makkah tuh lihat orang baru di Baitullah itu di Raudhah buan Arab itu yang menurut Rasulullah angkat tangannya supaya kelihatan ketiaknya tinggi angkat tuh berdoa. Artinya tanda sungguh kita meminta kepada Allah supaya apa? Cepat dikabulkan. Ini berdoa. Nah, anak tangan itu kulir berdoa. Allah nyindir dalam Al-Quran, wala tansaruma wala taqullahuma sampai seterusnya. Janganlah engkau beribadah itu kusala, kulir bahasa kita. Jangan ya. Sama kita sembahyang, apalagi sembahyang ini kita jangan sifat kulir. Bila sifat kulir itu iblis masuk. Maka kita mengangkat takbir. Allahu Akbar. Ini kayak orang gede. Nah itu jangan sama sekali kita kayak itu. Allahu Akbar. Nah kalau kita baca Bismillah itu happy. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah itu tuh. Nah kita Allahu Akbar. Makmum kita buyak dengar kayak itu. Hambar ya kita. Sama orang berdoa. Doa itu jelas-jelas. Nah keras, tepat, cermat, pas pulang. Nah itu tenang iya tuh. Nah orang berdoa tuh, ya kita berdoa lah. Nah aja berdoa kayak itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah lain daripada kita angkat tangan ke sana. Lain kalau kita tepat bacaan. Nah jangan sampai lepas bacaan kita. Makanya itu lihat kita contoh kita aja nih lah. Kan guru sekompol itu kalau maulid itu kada pernah sih membawa apa meninggal kitabnya bersin hafal. Sama saja mengaji tuh. Sin pasti berquran. Karena ada Quran. Lain berhafal. Makanya Quran itu kada boleh dihafal. Kita niat menghafal Quran, hafal, apa kada hafal berdosa. Mau ulu-ulu lah bahasa kitanya. Nah, padahal Quran itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah oleh kamu. Arti dibaca itu kan ada Qurannya. Nah, sama juga karena orang bertasmiyah tuh. Itu harus Al-Quran ada sebagai saksi. Jangan HP.
HP itu bukan Al-Quran. Nah, di HP aja ngaji. Jadi tahu kita tuh bahwa orang itu ada berilmu. Nah, jadi rakyat umat dimulinya. Ambil Qurannya. Itu sebagai saksi. Makanya kita nangkai manasnya itu kan dengan suci dan bersih, mulai niat hati tulus dan ikhlas. Maka ada bagus bahasa kitanya. Makanya itu kan baudu dulu orang japai Quran la yamassu illal mutahharun. Jangan engkau sentuh Al-Quran kecuali dengan suci. Nah, kan suci itu artinya orang baudu dulu ya, menyapai Quran nah. Jadi mana itu suci. Dan situ ada bahasa kitanya tabiatul lil mar'udjar. Tabiat bahasa kita kelakuan. Guru-guru kita kan sama ya guru sekumpul kita jadi sebagai apa contoh kita sin manas mehe mana Quran di sini ambilakan pada sin hafal kan guru tuh hafal Al-Quran di sini ada gampang itu makalah huruf-hurufnya hafal juga sini. Nah amun sudah juga kita baca Al-Quran, kita baca, kita cermati, kita perhatikan, kita ucapkan dengan sebaik-baiknya, ada mungkin salah juga. Pada kawai sudah mana sudah Quran sudah ya tersalah juga umpamanya nih. Tapi kita ada mempunyai sesuatu adalah bukti bahasa kitanya. Nah ini kan kita kadang-kadang di masyarakat kita itu telah bisa ajar seorang manasmiahe tapi tidak tahu hakikat dan iktikat kita manusia. Kan Nabi itu menyuruh kalau Allah sudah memperhatikan suatu tabiat Nabi itu kan sidin 3 bisi ngarang. Kenapa jadi 3? Ibalah mulai awal di alam roh itu Nabi itu bernama Ahmad. Ismuhu Ahmad ya. Ahmad Nabi kita turun ke arah sana. Lalu bernama Mahmud. Turun ke permukaan bumi perantara sulbi Adam, Nuh, wa Ibrahim sampai sulbi Abdullah sampai ke rahim Aminah melahirkan bernama Muhammad. Itu artinya apa? Bahwa kita ngaran tuh hati-hati bahasa kitanya. Ngaran ya Allah setengah pal ada alihnya disambat. Nah, nang di kiau paling-paling utuh. Nah, coba lihatlah kita contoh aja nih. Para nabi yang kita kenal nabi berapa? 25 kalau yang kita kenal nih. 10 ulul azmi. Coba lihat. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Su'aib adalah panjangnya. Nah, nabi bilang nabi kita. Muhammad nabi kita, yang Muhammad adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada banyak ngaran pendek-pendek. Anda bahasa kitanya. Nang penting itu kita lihat hurufnya. Kan hurufnya dan diperhatikan. Kan ada huruf ada bermakna, ada berhitungan, ada berjumlah. Itu bisa juga dengan cara kita menghitung. Kan ada hitungannya. Alif jatuh 1, sin 12, tak tuh 4. Jadi itu ada kalau 1 5 aja. Banyak ngarannya utuh, umpamanya alif 1 ke 4. Ada hitungan, jumlahkan. Enak, berapa jumlahnya? Nah, lihat karena dihitung karena apanya. Nah, itu ada juga kan karena binatang itu daripada aja binatang itu daripada binatang kambing cocok pada mandi gitu. Ada binatang tikus ya, daripada aja cuma di situ ada. Bila hitung ya asap pas saja orang tuh kan putih kuning jauh orangnya. Ada hirang juga melatat dari depan. Hirang di situ ada orangnya tinggi, rendah, lama ya. Ada di situ. Berarti jalan kita hitung ada 7 orang nih. Nah orang ini mana sedang tingginya kalau awaknya putih, matanya galak, hidungnya ada. Hitungannya itu terus mengetahui bahari. Itu orang anak datang. Bahari bibinian ini ngalih dicari. Bila mengetahui ada anak kujang, bila beresin pelataran itu ada bisa anak kujang. Orang bahari ini ya.
Ha, wah ini betampai, betampai ini. Kenapa betampai? Yuk biar PHP tak betampai. Diukur, nah betampai kalau malah yang semuaan ditabayakannya. Wah ini nih dari saking murahnya, murah dari tularan pilihan nih. Apa kali dilihat? Nah turun kita nih. Bakakamban nih kakamin alpin itu alwi kan kakaman alwi jurang alawi amang kakabal aman awi itu ganang besulung kukur jampung hapulah kukur ubanyu itu dahulu lah. Wah ini nyaman kita memilih dengan alih sampai nah ini nih artinya apa kemakmuran urusan dunia. Jadi kita tapi ngalih. Jadi kita bahasanya nih. Nah maka itulah tinggal kita aja lagi mensyukuri dari nikmat Allah. Memandang, melihat, itu kan kita disuruh tuh ada hak mata. Kita kalau lah tapi nang kayak apa dulu? Memandang. Nah makanya itu kalau bagi ilmu tasawuf memandang sesuatu itu ingat kepada Allah, kebesarannya, kemuliaannya. Itu adalah kebesaran Allah dan kemuliaan Allah dan adalah kehendak dari Allah. Nah, sehingga pandangan itu billah wa minallah wa ilallah. Selamat orang memandang apanya aja tuh yang dipandangnya. Apakah memandang tumbuh-tumbuhan, memandang langit, bulan, matahari dan bintang umpamanya nih. Nah itu pahala nambah, itu namanya tafakkur. Makanya kita disuruh kalau mengaji ma'rifat, di situ ada kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar. Nah itu kudrat dan iradat Allah itu yang dipakai bagi kita mewujudkan sifat ajat dan asma'a Allah. Nah itu kalau kita dalam pandangan, dalam perasaan, dalam semoga gawian kita, lalu dinamakan orang itu adalah orang selalu ingat. Nah, ingat lawan nama apa? Pencipta. Kemudian lagi pada saat bulan ini orang nang mengakali jika kita sembahyang berjamaah pada bulan Ramadan, Allah memberi tiap-tiap rakaat itu adalah mahkota penuh daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang berjamaah nih kita. Jadi jamaah ini ya paling ada dua. Berjamaah nih, makmum satu, imam satu. Itu jamaah juga. Apa di rumah, apa di langgar, apa di masjid. Apa kita di tanah lapang umpamanya nih. Kemudian lagi orang yang berbuat bakti kepada ayah dan ibu pada bulan Ramadan ini mencapai pandangan Allah dengan rahmat. Dan aku kata Nabi kita menjamin ia masuk ke dalam surga. Jadi orang yang berbakti kepada ayah dan ibu. Dalam arti berbakti itu kita berbuat baik, minta kita kepada Allah agar ayah dan ibu kita diampuni oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Seandainya beliau walaupun sudah wafat atau beliau masih hidup, tapi kita umpamanya mailangi sidin kayak ke hulu sungai, balik papan sana jauh umpamanya nih, apa kita kirimi dengan doa. Itu sama berbuat baik juga. Amunnya kawah aja kita mailangi, bahasa kitanya lebih baik kita hilangi, itu lebih abdal. Banta doa kita pada saat bulan Ramadan nih, serah kita aja apa yang kita hendak. Lalu mama abah kita mendoakan kita. Allah memandang dengan rahmat. Namun Allah memandang dengan rahmat seseorang itu selamat di kita dunia dan akhiratnya. Dan Nabi menjamin pulang ia masuk ke dalam surga. Tidak ada dari seorang perempuan menuntut ridha lawan suaminya pada Ramadan, maka begitu mendapat pahala sama pahala Maryam lawan Asyah. Ini karena nang dua ini Maryam lawan Asyah ini karena menyambut perempuan yang masuk surga. Itu menurut riwayatnya. Oh, jadi luar biasa pahalanya kali. Meminta ridha bukan minta ampun.
Kan minta ampun itu ada suatu ketentuan. Umpamanya kita mendustai nih, lawan laki aku minta ampun, aku dustai kamu. Allah mengampuni, amunnya mengampuni dah. Allah mengampuni juga. Lawannya mendustai tadi aja itu aja tertentu. Kalau ridha ini semuaan. Semuaan, makanya kita bulan Ramadan ini kalau kita lawan Tuhan itu minta kada kepalang tanggung, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Gampang itu mendikabulkan oleh Allah, ridha Allah nah luar biasa nenek. Amun Allah mengampuni orang tuanya berzinahnya minta ampun, zinahnya itu jadi ampun oleh Allah. Yang lain kan pada minta, artinya itu ada tertentu ngarannya. Nah jadi kalau ridha itu mencakup keseluruhannya. Dan barang siapa menunaikan hajat saudaranya muslim pada bulan Ramadan, niscaya itu jawabnya. Jawab nama, jawab man. Man tuh harus syartin ngarannya. Berarti itu luar biasa. Niscaya pasti ya kita. Nah itu bahasa kitanya. Allah menunaikan karena baginya itu 1000 hajat pada hari kiamat. Di bulan Ramadan nih. Umpamanya ada di antara tetangga kita kada babaras, oh jangan minta baras tang, aku kada sing barasan nah, anak bakar kada berduit, anak bohong bakal mau hutangi, karena banyak data hutang di lain. Jadi ada hutang umpamanya, lalu kita beri, itu kan menunaikan hajat. Ya itu menunaikan hajat. Atau banyak minta pang aku jar duit, nah anak menukar iwak, ada iwak. Jadi babari artinya bahasa kita pada bulan yang sedemikian itu berlipat ganda bahasa kita daripada amal dan ibadah seseorang. Nah ini keistimewaan daripada bulan Ramadan ini. Jadi kita berpacu jar pada saat bulan Ramadan ini, terserah apa amalan kita. Ya tadi, apakah kita baca Quran, berzikir, tasbih, sholawat, apa kita bersedekah, apa kita mengampuni dari segala kesalahan. Nah, semua itu amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Nantinya pada saat kita berada di alam akhirat, nah itu akan kita lihat dan kita rasakan suatu nikmat yang dari balasan dari Allah. Lebih-lebih lagi dari adalah puasa ini. Demikian yang dapat disampaikan, insyaallah nanti pada minggu akan datang kita sambung. Mudah-mudahan Allah menyatakan umur kita, mensihatkan badan kita, menerima seluruh amal ibadah kita, dan Allah mengampuni segala dosa kita zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartana bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati syahr Ramadan ighfir lana dhunubana wa tughfir 'anna sayyi'atina wa tasir 'uyubana wa tusahhil umurana waj'alna ya Allah min ibadika as-salihin alladziina lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.